The Real Team, apakah sudah hadir? Sudah, Kak. Baik. Selanjutnya, tim Tiedonjan OA, apakah sudah hadir? Hadir, Kak. Baik. Berarti yang belum hadir hanya tim Atalanta. Mungkin kita tunggu sehingga 1:10 kali ya. Setelah itu mungkin bisa kita mulai aja biar tidak terlalu membuang banyak weekend rekan-rekan semua nih. Oke, baik. Udah pukul 13.10. Apakah tim Atalanta sudah hadir? Perwakilan dari tim Atalanta. Apakah dari tim Atalanta sudah hadir? Tim Atalanta, apakah sudah hadir? Kayaknya ada yang baru join nih, Wi, dari Atalanta. Sebentar. Tunggu join dulu bentar ya. Oke, lagi. Join sound ya. Oke. Iya. Nah, oke, coba dicek lagi, Wi. Oke, baik. Apakah dari tim Atalanta sudah hadir? Tim Atalanta, Niken bisa mendengar suara saya? Bisa, Kak. Sudah. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya hadir untuk technical meeting hari ini. Selanjutnya untuk detail teknisnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Silakan rekan-rekan. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Rex Odi Makayasa. Di sini bakal ngejelasin kriteria dan ketentuan poster. Nah, pada tahap ini, setelah kalian mencapai 10 besar, kalian bakal membuat dan mengirimkan poster yang menjelaskan secara utuh, memberikan informasi yang mengajak dan menghimbau banyak orang untuk melakukan sesuatu seperti apa yang telah digambarkan atau dituliskan sesuai dengan subtema yang sebelumnya sudah ditentukan pada tahap pengiriman esai. Nah, pengiriman poster ini dilakukan 1 hari setelah pengumuman 10 besar, yaitu pada 25 September atau hari ini, sampai 3 Oktober 2021. Kemudian dilakukan voting poster pada akun resmi Instagram M&M's Week 2021 pada tanggal 4 Oktober sampai 17 Oktober 2021. Next. Nah, ketentuan sama kriterianya itu apa aja sih? Yang pertama, poster menjelaskan esai yang telah dibuat oleh peserta. Yang kedua, kalimat padat, jelas, dan tidak mengandung sara dan plagiarisme. Yang ketiga, poster ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD atau PUEBI. Yang keempat, poster harus mengombinasikan antara gambar yang menarik dengan tulisan. Yang kelima, dibuat dalam kertas ukuran 29,7 x 42 cm atau ukuran A3 dengan bentuk portrait dengan format JPG atau PNG, dan kualitas gambarnya harus baik. Yang keenam, poster harus memuat judul, logo M&M's Week, logo institusi pendidikan, nama peserta, dan isinya. Next. Nah, ada 2 cara voting untuk mendukung tiap tim atau individu memenangkan kategori favorit poster. Yang pertama itu dengan melike post poster. Yang pertama itu dengan melike post poster tim yang terdapat pada akun Instagram M&M's UI. Mekanismenya tuh, yang pertama poster akan diupload pada tanggal 4 Oktober 2021 jam 12.00 WIB. Yang kedua, sejak poster di-post, likes mulai dihitung sebagai vote.
Yang ketiga, voting poster akan ditutup pada tanggal 17 Oktober 2021 jam 23.59 WIB. Yang keempat, tidak diperkenankan menggunakan jasa bot live Instagram. Nah, jika terbukti ada indikasi kecurangan dengan menggunakan bot, maka akan didiskualifikasi dari kompetisi M&M's SIN Poster Competition. Dan nama peserta akan disimpan pada database untuk tidak diperkenankan mendaftarkan diri pada acara lainnya yang diselenggarakan oleh M&M's UI. Next. Nah, yang kedua tuh caranya yaitu dengan mengisi Google Form di tautan bit.ly/vote-poster M&M's. Mekanismenya, yang pertama sejak poster di-post, yaitu pada tanggal 4 Oktober 2021 jam 12.00 WIB, submisi dukungan terhadap tim melalui Google Form akan mulai dihitung sebagai vote. Yang kedua, Google Form akan tutup akses pada tanggal 17 September jam 23.59 WIB. Yang ketiga, sama seperti tadi, tidak diperkenankan menggunakan akun email palsu atau bot atau manipulasi untuk mengisi formulir. Jika terbukti ada indikasi kecurangan dengan menggunakan bot, maka akan didiskualifikasi dari kompetisi M&M's SIN Poster Competition. Dan sama seperti tadi juga, nama peserta akan disimpan pada database untuk tidak diperkenankan mendaftarkan diri pada acara lainnya yang diselenggarakan oleh M&M's UI. Oke, kenalin, nama saya Yosef Bella. Saya akan melanjutkan ya. Sekarang di tahap presentasi. Nah, pada tahap ini siswa-siswi yang lolos ke 10 besar selain membuat poster yang telah ditentukan sebelumnya, siswa-siswi yang lolos seleksi 10 besar ini akan melakukan presentasi secara langsung dan terdapat sesi tanya jawab bersama juri kita pada tanggal 23 Oktober 2021. Pengumuman pemenang akan dilakukan pada 6 November 2021 pas grand closing-nya. Oke, next. Nah, sekarang yaitu ketentuan presentasi di final. Yang pertama yaitu presentasi dapat dibuat dalam bentuk PowerPoint. PowerPoint diwajibkan memuat logo The16M Suite. Peserta diwajibkan mengirimkan file presentasi maksimal tanggal 22 Oktober 2021 pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat sebelum tahap presentasi dimulai. Dikirim ke email yang ada di slide yaitu event.mnms2021@gmail.com. Kemudian ketentuan selanjutnya, waktu yang diberikan untuk melakukan presentasi adalah 8 menit. Kemudian waktu yang diberikan untuk juri berkomentar dan bertanya adalah 2 menit. Selanjutnya waktu tanya jawab yang diberikan adalah 5 menit setelah juri tuntas berkomentar dan bertanya. Kemudian selanjutnya peserta menggunakan baju formal berkerah. Nah, selanjutnya peserta diwajibkan menggunakan display nama. Kalau untuk yang berkelompok ya, kalau ikut yang individu boleh pakai nama aja, menggunakan virtual background yang telah ditentukan nanti akan dibagikan di grupnya. Kemudian peserta diperbolehkan menggunakan alat peraga atau pendukung lain yang dibutuhkan saat presentasi. Kemudian ketentuan selanjutnya, peserta memastikan penggunaan jaringan yang stabil ketika acara berlangsung. Kemudian peserta melakukan presentasi sesuai dengan nomor urut yang dilakukan saat technical meeting, jadi nanti akan ada undian nomor urut ya teman-teman. Kemudian selanjutnya Mungkin dari Yosep Belonya ada kendala ya, kendala jaringan. Ini hancur semua kayak lagi jaringan. Di sini saya lanjutkan aja, ada komponen pelayanan presentasi. Pertama yang akan dinilai adalah bahan presentasi dengan subtotal komponen bobot adalah 40% atau 40.
yang dinilai dari bahan presentasi adalah kualitas substansi isi dari bahan presentasi tersebut dengan bobot 20. Kemudian ada sequence slide atau bagaimana alur dari slide tersebut, apakah memudahkan audiens untuk memahami pesan dengan bobot 10. Kemudian adalah visual dari slide tersebut, apakah slide mudah dibaca, menarik audiens, atau minim elemen yang kurang relevan dengan bobot 10. Sehingga untuk bahan presentasi memiliki subtotal bobot 40. Selanjutnya adalah kualitas presentasi lisan. Yang pertama dinilai adalah postur dan diksi dari presenter. Poin akan dikurangi untuk kegugupan, postur yang buruk, atau tidak ada kontak mata, serta kesalahan pengucapan dengan bobot 15. Selanjutnya adalah kejelasan komunikasi, apakah poin utama dirangkum ditekankan dengan bobot 15. Selanjutnya adalah ketepatan durasi presentasi, yaitu durasi 8 menit untuk presentasi dengan bobot 5, sehingga untuk subtotal dari penilaian presentasi lisan adalah 30. Selanjutnya adalah penilaian untuk sesi tanya jawab. Ada 3 komponen penilaian. Yang pertama adalah kesesuaian jawaban dengan pertanyaan dengan bobot 10. Selanjutnya adalah sikap dan ketepatan waktu saat menjawab, yaitu 5 menit setelah juri menyampaikan komentar dan pertanyaan dengan bobot 5. Selanjutnya adalah tingkat pemahaman karya dari setiap presenter atau peserta dengan bobot 15. Sehingga untuk subtotal bagian sesi tanya jawab ini adalah 30. Dan total dari semua komponen adalah 100. Baik, untuk teknisnya seperti itu. Sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, di sini panitia akan mengundi urutan presentasi dari setiap tim pada hari H nanti. Mungkin boleh di take over rekan-rekan untuk screen Wheels of Name ya. Oke, ini udah kelihatan belum ya, Bang? Sorry. Terlihat. Oke. Oke. Baik, langsung. Silakan. Ya, lanjut, Bang. Sekarang masuk ke tahap pengundian ya untuk yang maju presentasi di tahap final. Di sini kita udah ngebagi ada 9 tim sama 1 individu ya dari Kirina. Langsung aja kita spin ya. Untuk nomor urut yang pertama siapa ini? Oke, untuk yang nomor urut pertama yang tampil di presentasi final ada tim Cetana ya. Mungkin dari panitia bisa langsung ditulis di slide-nya. Untuk yang pertama itu tim Cetana. Oke, selanjutnya untuk nomor urut yang kedua untuk tampil di presentasi final ada tim dari individu ya, ini Ana Kiraina. Oke. Lanjut. Untuk nomor urut yang ketiga ada The Real Team. Selanjutnya oke, untuk nomor urut yang keempat ada Scorpio Team ya. Lanjut untuk nomor urut yang kelima ada Ti Donjano B ya.
Untuk nomor urut yang ke-6. Artafika, selanjutnya oke, untuk nomor urut yang ke-7 ada Ti Donjano A. Untuk yang ke-8 oke, untuk yang ke-8 ada Atalanta. Berikutnya di antara Keme dan Adi Widya ya. Oke, otomatis yang ke-10 itu tim Camei. Oke, mungkin sekian ya untuk undiannya. Kalian coba ingat-ingat lagi untuk urutan presentasinya. Oke. Oke, baik. Mungkin bisa di-share screen slides-nya, Ari. Oke. Oke, baik. Di sini udah muncul ya urutan presentasi finalnya. Yang pertama ada dari tim Cetana, selanjutnya adalah individu yaitu Kireina, selanjutnya The Real Team, yang keempat ada Scorpio Team, yang kelima ada Tie dan Donjan OB, kemudian ada Artafika, ketujuh Tie Donjan OA, selanjutnya ke-8 ada Atalanta, ke-9 ada Adi Widya, dan ke-10 ada tim Camei. Mungkin untuk teknis beserta undian presentasi final itu saja perlu disampaikan panitia. Sekarang kami berikan kesempatan kepada para peserta untuk bertanya mengenai teknis ataupun hal-hal lain ataupun masukan. Sangat terbuka. Silakan bisa raise hand. Baik, sudah ada dari Anaura Kireina. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo Kak, saya mau nanya. Untuk PPT-nya ini harus berbentuk profesional atau bebas? Atau bisa clarity ininya? Tema PPT-nya. Oke, mungkin langsung aku jawab ya karena pertanyaannya satu-satu aja. Untuk PPT di sini kita membebaskan, jadi kita tidak menyediakan template ataupun itu professionals atau kreatif. Jadi memang kita membebaskan sekreatif teman-teman agar presentasinya menarik untuk disimak oleh juri nantinya seperti itu. Apakah sudah cukup menjawab, Kirena? Sudah Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya ada Nikadek Milanita Yudana, silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Halo Kak, selamat sore. Saya mau tanya, untuk masalah presentasinya, itu bisa nggak Kak? Untuk PowerPoint, saya sendiri yang meng-sharekan. Dan kebetulan kelompok saya juga akan menampilkan sebuah video. Apa boleh untuk videonya kakak panitia yang menampilkan? Tetapi PPT-nya saya yang share sendiri. Begitu Kak, terima kasih. Baik, untuk PPT nanti tetap dikumpulkan berarti ya ke panitia tapi. Ya, iya tetap dikumpulin tapi maunya share sendiri, sedangkan untuk video itu kalau bisa Kak Panitia yang bantu sharing. Baik, berarti untuk teman-teman semua nih, untuk sekalian juga untuk share screen akan dibebaskan apakah dari panitia ataupun peserta. Mungkin jika peserta ingin mengatur tempo sendiri dapat dikabarkan ke panitia. Jadi nanti panitia akan mengkonfirmasi kepada teman-teman untuk setiap tim apakah akan share screen individu ataupun share screen dari panitia akan bersedia juga. Jadi nanti bisa didata aja oleh panitia apakah yang share screen dari peserta ataupun panitia.
Selanjutnya untuk video dapat kami bantu untuk share screen juga ya. Gitu. Apakah cukup menjawab? Udah Kak. Sama satu lagi Kak, saya mau tanya mengenai masalah baju, kan itu dibilangnya menggunakan baju yang berkerah. Kalau misalnya pakai baju sekolah bisa kan Kak? Atau harus yang bagaimana? Terima kasih. Baik, untuk dress code yang penting formal berkerah ataupun itu seragam ataupun alma mater SMA ataupun jas dibebaskan kepada rekan-rekan semua. Jadi yang persyaratan utama dari kami adalah formal berkerah untuk menghindari pakaian yang kurang berkenan di depan juri nantinya, seperti itu. Apakah cukup menjawab? Iya Kak, makasih Kak. Sama-sama. Selanjutnya ada Putu Citra Wahyuni dari tim Cetana. Silakan untuk mengajukan pertanyaan. Tes, sudah terdengar suaranya, Kak? Sudah terdengar. Tadi kan seperti yang sudah dijelaskan, itu ada kriteria penilaian. Nah, untuk poster sendiri itu kan tidak masuk di kriteria penilaian. Jadi, yang mendapatkan atau voting poster terbanyak itu beda kriteria juara ya, Kak, atau gimana? Oke, baik. Untuk poster di sini memang dikhususkan untuk favorite poster. Jadi untuk poster ini tidak masuk ke dalam penilaian. Yang masuk ke penilaian total adalah esainya dan juga presentasinya, seperti itu. Apakah cukup menjawab, Putu? Baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Tadi ada dari Vidya ya, masih angkat tangan, masih right hand. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Vidya. Baik Kak, terima kasih. Saya Vidya dari tim Tidon Janobe, izin bertanya ya Kak. Jadi saat presentasi final nanti, apakah satu tim diperbolehkan untuk berkumpul di satu tempat? Dan kemudian jika diperbolehkan, apakah kami boleh menggunakan satu device saja atau jika kami berkumpul juga harus menggunakan device sesuai dengan jumlah anggota, Kak? Terima kasih, Kak. Baik, di sini panitia akan menjawab. Terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk mekanisme presentasi nanti akan dilakukan di main room. Jadi nanti ada main room dan breakout room. Akan tersedia 10 breakout room untuk setiap tim. Jadi ketika menunggu giliran, teman-teman cukup menggunakan satu Zoom. Jadi nanti ada pembukaan dulu di awal selama 5 hingga 10 menit, lalu nanti akan mulai presentasi di main room. Dan teman-teman yang tidak presentasi akan kami sediakan breakout room untuk latihan ataupun untuk diskusi mengenai presentasinya. Seperti itu. Jadi untuk peserta tidak bisa melihat presentasi dari peserta lainnya, seperti itu. Apakah cukup menjawab? Baik Kak, tapi untuk jika satu tim menggunakan satu device saja itu diperbolehkan atau tidak ya Kak? Iya, jadi tidak perlu 2 device, nanti untuk diskusi hanya akan di breakout room saja, seperti itu. Jadi cukup satu device juga kok untuk semuanya. Oke, baik Kak, berarti satu tim boleh diperbolehkan untuk berkumpul di satu tempat ya Kak? Untuk ini displaynya Bang, display presentasi. Oke. Iya betul berarti Kak. on cam-nya ya, on cam-nya di satu tempat ya? Di satu tempat. Iya betul. Oh, sangat diperkenankan, nggak apa-apa. Ya, baik Kak, terima kasih Kak. Tapi mungkin jangan lupa protokol kesehatan ya. Ya, prokes harus tetap dijaga. Soalnya nanti. Oke. Terima kasih Kak. Oke. Sama-sama. Mungkin dari teman-teman lainnya, apakah masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau mungkin udah clear ya dari yang disampaikan sebelumnya? Kita hitung mundur mungkin ya Bang ya, atau gimana? Baik, boleh. Oke, mungkin karena belum ada yang raise hand lagi, kita hitung mundur ya. Sebelum ditutup acaranya 10, 9, oh ini ada yang raise hand ya. Oke, silakan Sarah dari tim Tidonjan OA untuk menyampaikan pertanyaannya. Sebelumnya saya izin bertanya, Kak.
kan untuk presentasi tadi boleh pakai alat peraga. Nah, apakah alat peraga itu juga mempengaruhi kriteria penilaiannya, Kak? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Jadi untuk alat peraga tidak akan masuk ke komponennya sudah kami jelaskan tadi, ada bahan presentasi riset, dan sesi tanya jawab. Tapi itu akan menjadi kewenangan juri apakah dengan adanya alat peraga akan masuk ke penilaian substansi isi bahan presentasi ataupun seperti kejelasan komunikasi nantinya. Jadi tidak ada penilaian khusus untuk alat peraga ataupun prototipe, tapi nanti juri yang dapat berhak menilai untuk menambahkan bobot tertentu seperti itu. Apakah cukup jelas? Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Silahkan teman-teman jika ada pertanyaan, karena sedetail apapun ataupun seringan apapun pertanyaannya, mungkin jika ada. Oke, silakan Bernadetta dari tim Artafika, dipersilakan bertanya. Baik, suara saya apakah terdengar dengan jelas? Terdengar Ya, dengan jelas? terdengar. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya, di PPT tadi kakak menuliskan bahwa presentasi dapat dibuat dalam bentuk PowerPoint. Untuk pengumpulannya, bentuknya apakah PowerPoint atau PDF agar tidak merusak format, Kak? Terima kasih. Baik, untuk Bernadetta rencananya akan share screen dari peserta atau dari panitia? Apa belum ada keputusan? Untuk hal tersebut belum diputuskan oleh kelompok, Kak. Oh baik, jadi seperti ini aja, karena presentasi di PPT mungkin akan ada animasi dan segala macam, jadi kami mewajibkan pengumpulan dalam bentuk PPT. Sedangkan untuk mencocokkan font ataupun gambar, biasanya yang rusak kan font ya. Jadi bisa dicantumkan saja fontnya apa, nanti panitia akan sediakan seperti itu, biar tidak merusak visual yang telah teman-teman desain seperti itu. Apakah menjawab pertanyaannya Bernadetta? Jadi diwajibkan PPT. Oh ya, baik Kak, terima kasih. Sama-sama. Oh ya, untuk memperjelas pertanyaan Bernadetta tadi, jadi untuk presentasi tetap dikirimkan lewat email, dan jika ingin di-share screen oleh panitia, diharapkan untuk mencantumkan jenis fontnya ya teman-teman, seperti itu. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari teman-teman lainnya? Ini kesempatan kalian untuk apa ya? Memberi masukan ataupun mengklarifikasi teknis-teknis yang kurang jelas. Jadi diharapkan nanti kompetisi dapat dilaksanakan seadil-adilnya dan teman-teman mempunyai kesempatan yang sama untuk memenangi kompetisi ini. Apakah ada teknis yang kurang jelas? Oh iya, tambahan sedikit juga. Tadi ada beberapa tim yang memang ingin punya video ataupun visual lainnya yang dibutuhkan. Jadi saat pengumpulan PPT, boleh dikirimkan juga font beserta juga videonya dan konfirmasi. Jadi jika mengirimkan file di luar PPT seperti video, harap mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada panitia agar panitia siap untuk menyediakan hal-hal tersebut seperti itu dan tidak mengganggu presentasi pada saat hari H. Selanjutnya mungkin boleh di countdown lagi Ari untuk penutupan sesi tanya jawabnya. Oke, mungkin karena belum ada yang raise hand lagi, kita countdown aja ya. 10, 9, 8, 7. Oh, ada nih ternyata. Iya. Baik, Felicia Bernadette dari tim Adi Widya dipersilakan untuk bertanya. Selamat siang Kak, mohon maaf saya izin bertanya.
apakah saat presentasi hanya presentasi esai atau ditambah poster juga? Baik, untuk presentasi dalam format PPT dan juga hanya esai. Jadi kan esai poster merupakan isi dari esai dan presentasi juga nanti isinya dari esai seperti itu. Jadi tidak akan mempresentasikan poster pada presentasi dengan juri nanti. Jadi untuk bahan presentasi dibuat berdasarkan esai intinya. Apakah cukup menjawab, Felicia? Cukup, Kak. Satu lagi, Kak, saya mau bertanya, apakah diperbolehkan untuk menunjukkan video dalam bentuk PPT? Jadi di dalam PPT-nya itu ada videonya gitu, nggak usah terpisah. Seperti itu. Oke, baik. Untuk backup ya, kalau misalnya teman-teman belum menentukan nih apakah yang share screen apa dari peserta atau panitia. Jadi untuk menghindari video yang error ataupun video yang buffering, jadi silakan dikirimkan videonya juga di email ya. Biar nanti pas hari H, misalnya panitia yang akan share screen, jadi tidak ada kendala mengenai video yang gagal di play ataupun buffering seperti itu. Apakah terjawab, Felicia? Terjawab, Jadi Kak. tetap Terima kasih, Kak. Oke, baik untuk sharing. Jadi tetap dicantumkan di PPT tidak apa-apa, bukan video eksternal, tapi diharapkan untuk tetap mengumpulkan video atau link videonya tersebut. Oke. Selanjutnya teman-teman, jika ada yang ingin bertanya lagi. Oh ya, mungkin ingin menambahkan ya untuk waktu videonya itu kalian coba apa ya namanya beri perhatian lebih gitu, soalnya waktu presentasi itu kan 8 menit ya, jadi udah termasuk video yang dikirimkan ya. Jangan mikirnya dipisah, itu sama kok maksudnya digabung. Oke. Ini ada pertanyaan dari Nikadek Milanita, Kak, untuk PPT yang kakak share tadi akan dikirimkan ke grup. Bagaimana? Iya, PPT technical meeting ini pastinya akan dikirimkan ya ke grup ya. Nanti coba dilihat-lihat lagi aja di grupnya. Gitu. Oke, mungkin karena belum ada yang resen lagi, saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ya, silakan Bang. Iya, akhirnya kita tiba di penghujung acara ya, technical meeting hari ini. Dan udah juga diurut nih urutan presentasinya. Mau tanya dong ini ke teman-teman semua, apakah urutan presentasinya sesuai ekspektasi gitu? Apa maunya duluan ternyata dapat akhir? Gimana nih tanggapan teman-teman soal urutan presentasi ataupun teknis-teknis lainnya? Boleh ada yang mau memberikan tanggapan? Aku coba ini kali ya, biar soalnya kayak masih malu-malu banget nih. Ayo dong. Kita ini kan sesuai kan, nggak awal nggak akhir. Iya. Boleh sih. Biasanya pada suka awal atau akhir atau tengah-tengah, kan ada preferensinya tuh. Kalau aku sih lebih suka awal biasanya, karena udah plong duluan kan. Pagi-pagi atau siang presentasinya udah kelar gitu. Jadi bisa langsung istirahat. Kurang sesuai karena urutan terakhir. Tuh. Siapa yang nunggunya ya? Iya, terakhir banget tuh, Came urutan 10. Iya, urutan ke-10. Oke, mungkin ditutup aja ya teman-teman. Terima kasih udah menyempatkan waktunya di hari Sabtu ini. Jangan lupa dikerjain posternya sama disiapin presentasinya. Jangan lupa latihan juga untuk presentasinya, karena di sini persaingannya lumayan ketat ya, ini dari tim 10 tim, dan dia akan diambil top 3 besar yang akan dapatkan awards beserta juga favorit poster yang nantinya akan diumumkan pada grand closing nanti. Oke, mungkin sekian
technical meeting hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ya teman-teman yang udah menyempatkan hadir di acara technical Terima kasih hari ini. teman-teman. Iya Kak, Terima sama-sama. kasih semua. Semangat. Semangat yuk. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Yuk. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Boleh di stop recording.